Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Deputi Gubernur serta segenap pejabat yang hadir. Baik, rapat Dewan Gubernur luar biasa hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Baik, agenda tunggal kita pada hari ini itu adalah pembahasan tentang respon kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah dalam konteks perkembangan terkini kebijakan suku bunga Federal Reserve Amerika Serikat. Baik, untuk saya persilahkan kepada Deputi Gubernur bidang kebijakan moneter untuk memaparkan kondisi terkini. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi berdasarkan data Bloomberg dan SECI Bank Indonesia per hari ini, itu Federal Funds Rate berada pada level 5,25% sampai 5,50%, di mana angka ini merupakan angka tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Nah, The Fed ini dalam pernyataan FOMC terakhirnya menegaskan komitmen higher for longer, di mana siklus pelonggaran belum akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, jadi dampak terhadap Indonesia ini cukup signifikan. Yang pertama, rupiah telah terdepresiasi sekitar 5,2% secara year to date, di mana level ini menembus level psikologis 15.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Yang kedua, kepemilikan asing di SBN kita telah turun sebesar 14,7%, di mana angka ini merupakan level terendah dalam satu dekade. Yang ketiga, spread CDS Indonesia telah melebar sebesar 45 bps dalam sebulan terakhir, di mana hal ini mencerminkan meningkatnya persepsi risiko global terhadap aset emerging markets. Nah, inflasi domestik saat ini masih dalam target 2-4%, namun tekanan inflasi impor mulai terlihat pada komponen energi dan pangan. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih atas paparan dari bidang kebijakan moneter. Selanjutnya itu bagaimana dari Deputi Gubernur bidang stabilitas sistem keuangan. Dari perspektif stabilitas sistem keuangan, saya ingin menambahkan beberapa poin penting. Pertama, tekanan likuiditas falas di pasar domestik mulai meningkat, tercermin dari melebarnya bid-ask spread USD hingga 50 pips, 2 kali lipat rata-rata normal. Kedua, korporasi dengan utang luar negeri berdenominasi dolar dan pendapatan berbasis rupiah menghadapi peningkatan risiko currency mismatch yang perlu diwaspadai. Saya merekomendasikan agar Bank Indonesia segera mengaktifkan protokol dual intervention secara lebih agresif. Intervensi di pasar spot perlu dikombinasikan dengan penerbitan di NDF dalam skala yang lebih besar untuk membentuk ekspektasi pasar yang solid. Tanpa intervensi yang jelas, kita berisiko masuk ke dalam spiral depresiasi yang self-fulfilling. Saya juga menyarankan peningkatan monitoring posisi devisa neto bank buku 3 dan 4 sebagai early warning system. Terima kasih atas pemaparan dari Deputi Gubernur bidang stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya itu dari Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas. Terima kasih Bapak Gubernur, Ibu Deputi. Izinkan saya menyajikan kondisi kapasitas operasional kita. Cadangan devisa kita saat ini itu tercatat 144,2 miliar USD, setara dengan 6,2 bulan impor, masih di atas threshold aman internasional sebesar 3 bulan impor. Posisi DMDF outstanding kita saat ini itu sekitar 6,8 miliar USD, dan masih terdapat ruang untuk ekspansi hingga 18-20 miliar USD tanpa mengganggu neraca BI secara signifikan. Saya menyiapkan 3 skenario operasional. Untuk skenario yang pertama itu intervensi minimal hanya sebesar 2 miliar USD di NDF, cocok jika tekanan bersifat sementara. Untuk skenario yang kedua itu 2 intervention standar 1,5 miliar USD di spot plus 3 miliar USD di NDF, sesuai untuk kondisi kita saat ini. Untuk skenario yang ketiga itu intervensi masih 3 miliar USD di spot plus 6 miliar USD di NDF, diaktifkan jika rupiah itu menembus 16.200 per USD.
Selain itu, saya merekomendasikan kepada penerbit SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia tenor 6 dan 12 bulan dengan yield 7,0 sampai 7,5% untuk menarik kembali investor asing ke pasar domestik. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang komprehensif dari masing-masing Deputi Gubernur. Selanjutnya itu saya akan membuka diskusi. Nah, dari Deputi Kebijakan Moneter, apakah Anda merekomendasikan kenaikan BI rate pada rapat ini mengingat FFR yang masih tinggi? Jadi Bapak, rekomendasi saya ini adalah yang pertama kita harus menahan BI rate di level 6,00% untuk saat ini. Namun dengan stance hawkish yang jelas. Yang kedua, inflasi domestik kita ini masih terkendali di 2,8%. Sehingga kenaikan suku bunga yang lebih lanjut berisiko over tighten dan membebani sektor real. Yang lebih efektif adalah kita harus memperkuat sinyal komitmen stabilitas melalui intervensi yang terukur dan komunikasi kebijakan yang tegas kepada pasar. Itu rekomendasi saya. Saya setuju dengan Deputi Kebijakan Moneter, namun saya ingin menambahkan bahwa kita perlu mempertimbangkan aspek makroprudensial. Saya merekomendasikan agar loan to value ratio untuk kredit falas diperketat dan persyaratan hedging falas untuk korporasi dengan exposure di atas 10 juta US dollar diperkuat. Ini akan mengurangi tekanan spekulatif terhadap rupiah dari sisi permintaan. Dari Kepala Departemen Pengelolaan Moneter, apakah ada yang ingin disampaikan? Dari sisi operasional, saya mendukung skenario 2 intervention standar sebagai baseline dengan kesiapan untuk beralih ke skenario masif jika diperlukan. Yang terpenting, kita perlu memastikan timing intervensi yang tepat, lebih efektif dilakukan saat pembukaan pasar di Tokyo dan London untuk memaksimalkan dampak sinyal kepada pasar internasional. Berdasarkan diskusi yang komprehensif hari ini, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan sebagai berikut. Yang pertama itu BI rate dipertahankan di level 6,00% dengan stance yang tetap pro stabilitas. Kedua, Bank Indonesia mengaktifkan dual intervention di pasar spot dan DNDF dengan kapasitas hingga 4,5 miliar USD dalam 30 hari ke depan. Ketiga, itu penerbitan SRBI tenor 6 dan 12 bulan akan dilaksanakan pekan depan dengan target penyerapan 50 triliun rupiah. Keempat, Departemen Komunikasi BI akan menerbitkan pernyataan resmi hari ini yang menegaskan komitmen Bank Indonesia terhadap stabilitas nilai tukar dan kesiapan menggunakan seluruh instrumen yang tersedia. Yang kelima itu koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan penerbitan SBN bertenor panjang akan segera ditindaklanjuti. Keputusan ini bersifat mengikat dan berlaku efektif mulai hari ini. Dengan demikian, rapat Dewan Gubernur luar biasa Bank Indonesia hari ini resmi saya tutup. Terima kasih atas dedikasi dan profesionalisme seluruh jajaran. Bank Indonesia akan terus hadir sebagai penjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.